Afan, sebelumnya mungkin kita terlebih dahulu mendengar sambutan dari Ketua IPUI kepada Dr. Ade. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Jelas, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama yang utama adalah marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas curahan rahmat, nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga semua malam hari ini dalam kondisi serba terbatas kita memanfaatkan media Zoom virtual ini untuk silaturahim, membangun persaudaraan, membangun persamaan dan kebersamaan lewat organisasi yang insya Allah kita cintai, namanya IPUI. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pengurus IPUI yang mudah-mudahan semuanya dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan agenda malam hari ini. Samping Pak Sekjen hari ini kurang sehat, juga banyak pengurus juga yang sedang banyak melakukan takziah, juga ada tahlil dan sebagainya. Tentunya ini juga menjadi perhatian IPUI untuk senantiasa memanfaatkan momen ini untuk memohon kepada Allah agar wabah ini, corona yang sudah ada tambahan delta di belakang ini, segera berlalu dan sirna dari bumi Indonesia, sehingga kita semuanya, para ustadz, kiai yang tergabung wadah IPUI ini bisa lebih leluasa melakukan aktivitas dakwahnya, aktivitas organisasi, aktivitas pekerjaan, dan semua untuk kemaslahatan umat dan bangsa, khususnya adalah dalam melakukan pembinaan manasik haji kepada jamaah dimanapun berada. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang mendesak tentunya harus kita persiapkan organisasi ini berjalan. Terus terang kita sudah mengagendakan dengan Wakil Ketua Arafi Mukni LC, dengan Pak Sekjen, dengan Pak beberapa ketua juga sudah kita ingin segera rapat kecil tadinya, tapi begitu kita mau agendakan pertemuan dengan offline dengan tatap muka bertemu terbatas, ternyata masih diperpanjang. Ya, karena diperpanjang, maka Pak Sekjen menyarankan kalau gitu Pak Ketua, gimana kalau kita melakukannya melalui Zoom lagi, memaksimalkan media ruang ini dengan menyerap informasi apapun namanya, ya media ini harus kita manfaatkan untuk saling mensupport, memperkuat, dan harus kita tanpa beban, harus gembira, tanpa ada beban, supaya imun kita juga meningkat. Karena kalau kita punya beban, malah stres, malah imun kita semakin lemah. Mudah-mudahan virtual ini menjadi kekuatan kita, saling mensupport, dan imun kita semakin kuat, dan kita terbebas dari wabah ini, khususnya untuk keluarga kita tercinta. Bapak Ibu yang kami hormati,
bahwa yang mendesak kita lakukan adalah beberapa kegiatan yang tentunya nanti bukan dari saya. Saya ingin kita semuanya menyuarakan apa sih yang harus kita lakukan. Kemarin kami diminta oleh Pak Dr. Herman Suparno untuk masuk dalam susunan kepengurusan di IPHI pusat. Itu hasil musyawarah Munas Nasional ke-7 itu meminta saya jadi salah satu ketua di IPHI, juga dilantiknya melalui media virtual. Nah, saat kita ini kan mungkin kan belum merasa pengurus ini apakah kita sudah sah atau belum jadi pengurus. Ya kalau sebuah patokannya adalah perlu dilantik, dikukuhkan, ya kita kukuhkan lewat virtual. Tapi kalau misalnya harus tatap muka, saya terus terang inginnya adalah offline. Karena sudah sounding dengan Bu Rektor UIN Jakarta sebagai pembina IPUIN, mereka welcome asalnya. Kita sudah agendakan untuk dilantik di ruangan beliau pengurus IPUIN oleh Bu Rektor UIN Jakarta. Karena kondisi lagi-lagi kita sedang pembatasan seperti ini, nah kita tidak bisa melakukan dengan cara offline. Nah, kalau misalnya lewat virtual bisa kapan saja kita bisa lakukan dan waktunya kapan. Nah, kalau misalnya itu kalau harus melakukan pelantikan lewat virtual atau online Zoom. Tapi kalau misalnya sebatas bahwa Bapak Ibu sudah ditetapkan lewat SK-nya pemrakarsa awal pendiri IPUIN sudah terakreditasi dinotariskan, maka secara de facto itu juga sudah sah menjadi pengurus. Jadi karena saya ingin berpikir bahwa organisasi ini bukan organisasi yang kaku, nanti Ustaz Wildan lah lebih tahu itu. Bukan organisasi yang kaku, yang organisasi yang perlu birokratisasi terlalu jelimet. Kita nggak mau itu. Kita ingin organisasi ini ya berjalan fleksibel, tapi ada koridor aturan yang kita bisa pegang bersama. Jangan terlalu harus punya gagasan, perlu dimusyawarakan rapat pleno misalnya. Yang ini secara organisasi ya sah, boleh-boleh saja. Tapi kalau kondisi misalnya begini ya, siapa yang punya gagasan, yang punya ide, terukur, bisa dilaksanakan, yuk kita sama-sama laksanakan. Jadi ukurannya adalah organisasi ini bukan kepada birokratisasi, tapi fleksibilitas ya, lebih fleksibel, lebih mudah, dan kita bisa berjalan aman, nyaman, dan semuanya merasa terayomi lewat wadah ini. Nah, kita ingin bangun seperti itu. Kebersamaannya tidak kaku, kebersamaannya tidak mengikat banget gitu. Ini yang kita ingin tidak mau seperti wadah-wadah yang lain. Ini yang pertama perlu kami tekankan. Untuk itu, program-program yang malam ini kita akan sharingkan, saya ingin dari seluruh pengurus berkontribusi kira-kira apa dalam 1 tahun ke depan kita bisa laksanakan. Kondisinya masih pandemik seperti ini, tentunya tidak bisa memaksakan untuk offline tatap muka, tapi manfaatkan media ini semaksimal mungkin, media Zoom dan sebagainya. Nah, sampai kemarin saya sudah diagendakan oleh Pak Anggito Abimanyu untuk diterima di BPKH untuk sharing IPUIN dengan BPKH kaitannya dengan pengembangan bahwa seluruh pengurus IPUIN harus paham tentang keuangan haji seperti apa, dikelola seperti apa, manfaatnya seperti apa, sehingga kita kaya tentang pemahaman tentang uang haji itu seperti apa, ditasarufkan seperti apa, berapa sih dana optimalisasinya. Begitu ditanya oleh masyarakat calon haji, siapapun kita mampu menjadi bagian dari kebijakan itu. Nah, sampai Pak Anggito, saya sangat senang dengan gagasan IPUIN. Silakan, kita akan sudah diagendakan. Begitu kita mau sounding lagi, sudah pembatasan lagi, COVID lagi. Akhirnya kita tidak bisa
melakukan pertemuan lagi. Dengan Pak Dirjen, dengan Pak Horji, kita juga sudah melayangkan surat, sudah diagendakan. Lagi-lagi Mas Ade, ini kondisi sedang begini, kita nggak bisa nggak dengan Zoom kita ketemunya bicaranya. Nah, ini juga kan sebuah tawaran. Untuk itu malam ini kita akan putuskan beberapa agenda, termasuk tadi ketemu dengan bicara dengan beberapa BPKH, bicara dengan Dirjen, seperti apa, bahkan saya rencana mau ke Komisi 8 DPR gitu loh, untuk memperkuat IPUIN ini supaya juga pengurus juga paham tentang aliran-aliran keuangan dan kebijakan dari legislatif tentang haji, sehingga kita lebih kaya pemahaman itu. Nah, ini akhirnya semuanya terbentur pada persoalan pembatasan ini. Nah, kita tidak boleh menyerah dengan pembatasan ini, tapi juga harus memanfaatkan media lain untuk kita bisa silaturahim. Ini ya catatannya. Kemudian dalam program apa yang bisa kita laksanakan dalam waktu program pendeknya, jangka panjangnya, kemarin Pak Eva, mudah-mudahan gabung Pak Eva ini, ada gagasan apa saja yang didudukan bisa kita lakukan, tahapannya seperti apa. Ya yuk kita sama-sama, gagasannya dari siapa, yang penting bisa terukur, terlaksana dengan baik, dan ada orang yang mampu melaksanakan. Karena kita ini punya gagasan, tapi sulit melaksanakannya, dan hanya wacana saja. Nah, kita tidak mau seperti itu, walaupun hanya 1-2 program, tapi bisa kita laksanakan dengan baik dan terukur, bisa dirasakan oleh khususnya adalah para pemilik ibadah haji yang bersertifikat, juga adalah konsumen atau user, adalah para calon jamaah haji yang perlu kita berikan pencerahan, pencerdasan tentang ilmu manasik hajinya. Ini saya kira beberapa pengantar saja untuk bisa kita sharingkan, dan selanjutnya nanti mohon masukan-masukan untuk kita rumuskan dari bapak-bapak ibu semua yang punya pengalaman untuk kita sharingkan kegiatan bersama yang kita laksanakan di IPUIN. Itu kemudian terakhir sebelum kita tutup, nanti kita mohonkan karena banyak para ulama, kiai, orang berilmu sudah Allah panggil dengan apapun alasannya, musibah karena COVID atau apapun, ya kita ingin doakan beliau, termasuk ibundanya Bu Hajah Bu Hajah Ii Ramawati pun hari ini nggak bisa gabung karena masih melakukan tahlil untuk ibundanya Bu Hajah Titin Maisyarah binti Haji Muhammad. Ini juga minta izin, juga Pak Haji Ketua Kabid Haji DKI juga hari ini nggak bisa gabung karena juga sedang ada pengajian takziah juga. Artinya bahwa banyak perlu kita doakan supaya semuanya kalau yang sudah Allah panggil, Allah berikan tempat yang menyenangkan, yaitu surganya Allah. Kemudian kalau yang sedang dirawat, yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat segera penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Ini yang perlu kita doakan, karena kita alhamdulillah semuanya sudah haji. Allah dengar doa kita malam hari ini. Untuk itu nanti kami mohonkan kepada Ustaz Dr. Kiai Haji Rojali Jawab LC untuk memimpin doa. Setelah itu baru kita nanti melanjutkan rapat prioritas program IPUIN. Saya kira itu untuk pengantar malam hari ini, dan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya kepada seluruh pengurus yang hari ini baru 13 orang bisa bergabung. Untuk senantiasa kita mohon berdoa agar kita sehat selalu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Dr. Adi yang telah menyampaikan pengantarnya, ya. Yang artinya alhamdulillah sejauh ini sebenarnya kita punya peluang yang sangat baik bagi IPUIN untuk bergerak maju, ya, mulai dari Dirjen, BPKH, dan insya Allah sebenarnya banyak yang akan dilaksanakan, cuma karena memang PPKM maka kita optimalkan dengan peluang Zoom ini. Kemudian menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan oleh Dr. Ade, maka terlebih dahulu insya Allah sebelum kita melakukan rapat pada malam hari ini, kita akan melaksanakan doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Dr. Haji
Ahmadi Rojali. Kepada Ustaz Dr. Haji Ahmadi Rojali, waktu dan tempat Anda persilakan. Syukran Ustaz Deka. Mohon maaf Pak Ketua, apa enggak sebaiknya kita fokus ke rapat inti dulu sambil nunggu teman-teman yang nanti hadir, baru di akhir kita doa nanti sekalian. Mumpung masih fresh. Ini kebetulan ada Ustadz Wildan tadi. Nah, Ustadz Wildan kemana tuh? Tadi ada. Ya, artinya apa yang sudah di otak teman-teman mungkin sudah ada beberapa. Kita akomodir aja dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, saya sepakat Mas Deka, kita di doanya di akhir. Iya. Doanya di akhir. Doanya di akhir supaya mungkin tambah orangnya semakin banyak semakin bagus. Nah sekarang silakan untuk diberikan kesempatan kepada seluruh pengurus untuk memberikan sumbangsi. Ini adalah saya ulangi adalah brainstorming untuk inventarisasi program kerja prioritas. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk IPUIN yang bisa kita laksanakan dalam kondisi-kondisi sekarang, atau jangka pendek, jangka panjang, jangka menengahnya. Saya kira itu. Silakan siapa yang tadi tunjuk. Ana boleh sekali, mungkin mumpung masih ingat. Kalau ada yang lain duluan silakan. Kalau nggak ada, Ana mungkin bisa mumpung lagi ingat gitu. Yang memandu siapa Pak itu Pak Mas Deka, yang memandunya siapa? Kalau untuk rapat langsung mungkin dari Dr. Adi langsung bisa. Kalau untuk rapat malam bisa. Oke, baik, kami persilakan Bapak Ibu yang yang mau berkontribusi pemikiran, kami persilakan untuk menyampaikan, dan Ustaz Deka tolong dicatat apa masukan-masukannya, nanti ya, langsung menjadi sebuah kebijakan program kerja IPUIN. Persilakan siapa dulu? Boleh Ustaz, sambilan mohon maaf. Ya, monggo Ustaz Rojali silakan. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua, sudah ada, pertama legalitasnya sudah jelas, syukur alhamdulillah sudah ada akte notaris. Artinya saya pribadi dan teman-teman malam hari ini sudah mendengar dari Pak Ketua, tentunya kita semakin yakin insya Allah bahwa meskipun belum dilantik, karena sudah ada akte notarisnya, maka kesyukuran kita tentunya ini menjadi modal awal untuk bersinergi dengan siapapun, karena sudah ada akte notaris. Itu yang paling penting. Jadi sebetulnya sudah bisa disonding ke BPK, misalnya ke Ustadz Wildan yang ada di forum ini. Tadi sudah disonding ke BPKH dengan Pak Anggito, itu sudah sangat bagus dan kita bersyukur, dan Irjen dan seterusnya. Hanya saja begini mungkin poinnya Pak Ketua, di Badan Urusan Agama itu ada namanya BHR. Ini bicara pengalaman saja. BHR itu Badan Hisab Ru'yat, yang notabene setiap bulan Sya'ban mendekati Ramadan kita pasti kumpul sebelum akhirnya Bapak Menteri Agama itu mengumpulkan data siapapun, ormas manapun yang kemudian melihat ru'yat nantinya. Tapi sebelumnya itu kita pasti kumpul BHR ini. Kenapa kumpul? Untuk memberikan satu informasi yang akurat di akhir kepada Menteri Agama. Dan artinya di BHR ini selalu saja diikutkan dalam satu kontribusi pemikiran untuk memutuskan yang terbaik ketika hal itu sangat urgen. Nah, saya rasa ini penting bahwa IPUIN ini kemudian lahir. Kalau bicara pengalaman, saya bisa katakan seperti BHR itu. Ketika nanti misalnya permasalahan haji akan dibatalkan kedua kalinya atau ketiga kalinya nanti, misalnya karena masih pandemi,
tentunya IPHUIN ini menjadi poin penting. Kenapa? Karena kumpulan pembimbing manasik haji dan umroh yang profesional dan sudah tersertifikasi, sudah bersertifikat. Artinya secara legalitas formal sudah tidak bisa diragukan. Ini bisa menjadi momen penting untuk memutuskan beberapa hal yang urgen. Ya, contoh misalnya mohon maaf lahir batin, umroh yang sampai sekarang nggak ketahuan juntrungannya, ya kan? Kalau haji kan sudah ketahuan juntrungannya. Umroh yang nggak ketahuan juntrungannya misalnya, itu kan bisa juga kita sounding untuk maslahat banyak. Dan BHR ini itu per 3 bulan kita kumpul. Di Kalimantan pernah, di Jambi pernah, kemudian di Riau pernah, ya kan, beberapa tempat ya. Terakhir kita kumpul di Puncak waktu itu. Itu artinya BHR ini setiap per 3 bulan kumpul. Saya rasa IPHUIN juga bisa seperti itu, karena tadi banyak sekali isu-isu yang harus kita jawab dengan satu fakta hukum. Contoh tadi sudah disampaikan, ya kan, keuangan haji yang sudah terbayar dan seterusnya. Itu kan memang secara logika dan hukum yang kita terima memang sudah sesuai alur dan sudah dialokasikan dengan yang terbaik dari BPKH dan seterusnya. Cuma kan masyarakat tuh nggak bisa begitu nerima langsung, ya kan. Dia harus dikasih tahu secara detail bahwa ini ke sini, ini ke situ. Yang paling bisa kena misalnya bahwa haji itu bukan 35 juta loh, tapi 70 juta misalnya, atau 75 juta. Itu yang nggak bisa ditangkap sama masyarakat gitu. Dan fakta yang lain, ada kasus sebetulnya yang memang mohon maaf lahir batin ada miss, ya, antara uang-uang ini miss. Kemudian pernah satu musim yang saya juga sebagai tembus waktu itu terhenti urusan itu. Kenapa terhenti? Oh ternyata belum sampai gitu, belum sampai ke mereka yang berhak. Nah ini kan satu hal yang mestinya sebetulnya kita yang di IPHUIN ini sangat tahu betul. Contoh lagi banyak hal ya, termasuk orang mau daftar haji sekarang takut-takutan, daftar umroh takut-takutan. Itu yang harus menjawab adalah IPHUIN. Bagaimana cara menjawabnya? Dengan fakta-fakta hukum. 12 tahun anak misalnya dia sudah bisa daftar haji, jadi nggak perlu nunggu nanti tua. Kalau mau daftar aja, kan begitu. Kemudian tetap terjaga dan seterusnya. Ini memang masyarakat kita sebetulnya pelan-pelan mengenalkan IPHUIN. Setiap Jumat malam Sabtu kita ada mulai kajiannya manasik. Jadi kita mau bilang sama teman-teman yang ragu-ragu mau umroh, ya daftar aja dulu, ya kan. Bagaimana caranya? Cari teman yang paling bisa dipercaya. Dan dia adalah anggota IPHUIN, jelas. Dia adalah satu legalitas yang diakui secara notaris dan diakui dalam aktivitasnya memang adalah perkumpulan yang sudah pembimbing bersertifikat. Nah itu pelan-pelan mereka akhirnya bangkit gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin butuh kita. Makanya tadi saya usulkan ketika ini sudah jalan kemudian IPHUIN bisa kumpul 3 bulan sekali misalnya, saya rasa akan ada bahsul masail, isu-isu yang berkembang di masyarakat, termasuk misalnya menjawab hal-hal yang terkait dengan jamaah, seperti umroh itu kapan sih kira-kira, kan begitu, yang
Notabene mungkin pertanyaan itu udah beribu kali ke Ustadz Suwandi itu ditanyakan ya kan. Namun kan sayangnya memang Ustadz Suwandi belum sempat bertemu King Salman kan begitu. Ini juga kan perlu kita ada kajian-kajian yang itu menjawab isu-isu kontemporer yang memang sebetulnya lahir dari masyarakat gitu. Saya rasa ini sudah bisa berjalan sebetulnya kalau kemudian ada sounding yang lebih dekat, lebih kuat sehingga eksistensi itu ada. Gitu. Contoh pengalaman tadi yang saya bilang BHR tadi gitu. Ini ada Ustadz Wildan kan, BPK juga paham betul bagaimana alur ya kan. Tentunya saya rasa sekali lagi bukan hanya di Zoom ini sebetulnya kita bisa diagendakan kapan dan seterusnya meskipun via Zoom. Kira-kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Ya, baik Ustaz Rojali, saya sudah menangkap. Tapi saya ingin memberikan alur kepada Bapak Ibu semua. Mungkin kepada usulannya adalah menjurus kepada hal yang konkret kenapa diadakan. Misalnya tadi seperti pertemuan rutin 3 bulan sekali. Berarti kan nanti ada program event adalah pertemuan 3 bulan sekali. Ada Batsul Masail kaitan dengan masalah haji, misalnya problematika haji kekinian, baik ke dalam tujuan fikih maupun kondisi kayak haji yang model pandemi seperti ini. Ya mungkin banyak ya yang persoalan-persoalan yang perlu kita bicarakan, carikan dasar hukumnya, dan itu menjadi penguatan dan memperkaya pemikiran seluruh jamaah haji, termasuk tadi itu. Maka sinergi dengan BPKH itu kan dalam rangka menyuarakan, memberikan satu, bukan hanya kita adalah corongnya BPKH, bukan, tapi memberikan penguatan bahwa dana itu dioptimalisasikan untuk apa, ditasarufkan kepada apa, dan apa manfaatnya untuk jamaah, dan kapan mulainya. Dan kita bisa memberikan memberikan masukan-masukan itu, karena juga kemarin ada waktu kami bertemu itu ada keraguan tentang makna istitoah. Istitoah itu diragukan oleh sebagian masyarakat. Dan bagi orang yang kaya yang mampu membayar 70 juta, kenapa disubsidi? Ini juga masalah Ustadz Rojali. Misalnya saya nggak mau disubsidi, apalagi uang, kalau subsidi kan percampuran antara uang 4 juta orang dalam satu tempat, terus pada musim haji diambil 50%-nya sekitar 3,5 triliun, itu yang 35 juta per jamaah dapat. Nah itu merasa orang yang mampu, itu merasa saya untuk apa disubsidi, orang saya sudah mampu kok. Nah itu nggak mau dia disubsidi. Nah kalau tidak mau kan harus ada landasan hukumnya. Saya sepakat dengan itu, maka nanti berarti ada Batsul Masail, para pemikir-pemikir ini untuk merumuskan, dan kita memberikan masukan kepada BPKH, pada pemerintah. Ini loh konsep poin tentang dana haji yang dikelola seperti apa, kalau orang yang mampu itu seperti apa jalan keluarnya. Saya sepakat itu. Nanti penting Batsul Masail kita setiap nanti di bidang siapa ini, nanti kita akan postkan untuk kajian ini, nanti bidang siapa. Baik, saya persilakan kepada yang lain, dan mudah-mudahan tidak mengulang. Jadi lebih kepada mengusulkannya, perlu ini programnya sehingga kami merumuskannya lebih mudah. Ya, saya persilakan siapa setelah ini. Silakan Pak Suwandi, Pak itu Boneng, Wiis, silakan Pak Dr. Farhat. Sebelumnya boleh saya bertanya Pak Dokter, untuk program sertif. Kenapa? Pak Suwandi jangan. Suaranya termut, Ustaz. Oh iya. Pak Dokter mau minta informasinya untuk
program sertifikasi yang dilakukan oleh UIN atau sejenisnya itu sekarang ini sertifikasi untuk pembimbing haji dan umroh itu masih diadakankah atau sudah di stop dulu? Baik, makasih Ustaz. Informasi yang kita dapat sampai hari ini jumlahnya itu sudah mendekati angka 8.000 orang. 8.000 orang yang sudah tersertifikat. Nah, tapi Pak Dirjen menyampaikan bahwa kalau dengan 4 juta orang, kalau misalnya dulu kan 5.000 di atasnya, ternyata 5.000 itu kan untuk jumlah jamaahnya adalah sebesar 2 juta orang. Ternyata sekarang sudah 4 juta orang. Berarti kan 2 kali lipat kebutuhannya. Artinya, sertifikasi ini tidak akan di stop, tidak di moratorium. Silahkan dilaksanakan. Bahkan kenapa dilaksanakan? Karena juga ada orang yang punya sertifikat kan sudah mulai berguguran. Ada yang dipanggil duluan, ada yang tidak aktif. Makanya perannya IPU itu di sini menyisir orang yang sudah punya sertifikat tapi tidak aktif, atau yang sudah punya sertifikat tapi sudah dipanggil oleh Allah SWT. Nah ini yang menjadi data kita menjadi kuat dan konkret. Jadi sertifikasi masih tetap berjalan. Bahkan kami di UIN sudah ada permintaan lagi dari luar karena kondisinya sedang COVID. Kita sesungguhnya menguntungkan kalau sekarang kita menyelenggarakan sertifikasi dengan Zoom meeting, itu relatif biayanya menjadi murah karena 5 hari pakai Zoom dan 3 hari offline, artinya lebih hemat. Itu Ustaz Suwandi. Jadi ya, baik, makanya saya tanyakan ini karena ada beberapa catatan, karena tadi waktu sore ya Pak Dokter bilang cobalah dipikirkan beberapa program-program yang bisa dibahas di meeting Zoom ini. Kemudian saya ada beberapa catatan akhirnya. Yang pertama, kalau saya mencatat adalah di antara yang 8.000 orang itu yang sudah mempunyai sertifikat, kita ini harus secara keorganisasian harus memang mensosialisasikannya gitu. Jadi mensosialisasikannya dalam bentuk yang konkret banget gitu, sehingga mereka tahu bahwa mereka bersertifikat itu sudah ada payung organisasinya. Makanya salah satu di antara yang secara teknis yang kecil-kecil tadi itu nggak apa-apa kita sekarang kan banyak nih orang punya waktu, sehingga buatlah Pak yang kecil-kecil seperti contohnya ya kartu keanggotaan itu Pak, kartu keanggotaan dan diantaranya juga kartu sertifikat yang dalam bentuk KTP itu, dalam bentuk seperti kartu ATM yang lebih bisa dibawa kemana-mana. Saya yakin semua yang 8.000 itu akan berusaha untuk memilikinya gitu. Itu satu. Jadi programnya secara organisasi itu harus sosialisasikan dulu supaya kita tuh benar-benar dikenal. Di samping itu juga kita sambil merayap ya sedikit-sedikit untuk dikenalkan sama tadi. Luar biasa tuh Pak Dokter, nggak main-main ke Komisi 8 segala, Mas, subhanallah. Kemudian yang kedua adalah saya juga catat sama bener persis banget apa yang digelontorkan oleh Pak Dokter Ahmad Rojali, yaitu Bahsul Masail. Nggak tahu format hukum, karena Bahsul Masail itu punya NU banget kan. Kalau formatnya dengan bahasanya bahasa yang lain silakan. Tapi saya merasa bahwa semangat ketika kita lagi di dalam proses sertifikasi itu semangatnya luar biasa. Saya yakin yang memiliki atau yang pernah ikut sertifikasi pun memiliki semangat yang sama ketika kita ditugaskan oleh para pembimbing waktu sertifikasi ya untuk menyampaikan beberapa tugas-tugas gitu, dan diantaranya adalah dalam perkara Bahsul Masail ini. Dan itu kalau dibahas banyak sekali. Seperti tadi Pak Dokter Ade tadi bilang
sempat diskusi sebelum meeting ini, gimana itu tentang khutbah Jumat, khutbah Idul Adha dengan sholatnya, apakah bisa melalui apa sih namanya tuh, melalui online ya. Itu menarik sekali karena ada beberapa para alim ulama di Mesir juga udah banyak yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang kekinian, yang khusus di mereka menulis. Saya kemarin nulis apa itu ya, ada satu buku kitab yang diluncurkan oleh Mufti Mesir, fatwa apa saya lupa, itu luar biasa. Itu khusus menyangkut tentang sejak awal musim corona sampai sekarang, menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih ibadah, fikih dan lain sebagainya. Wah, seru banget itu. Dan diantaranya tentang korban ini. Makanya saya luar biasa dapat informasi bahwa Muhammadiyah mengeluarkan ada satu pendapat bahwa boleh dibedakan bentuk gitu, nggak harus dengan mengucurkan darah. Itu luar biasa menarik sekali itu kalau dibahas, sebab dari dulu sampai sekarang itu pembahasan itu belum saya sampai mencari-cari boleh apa enggak ya dalam bentuk uang atau dalam bentuk yang tidak dengan menyembeli gitu. Nah, itu menarik sekali itu, Dokter Ade, kalau kita bahas tentang yang, karena umat ini sangat butuh sekali, butuh luar biasa. Seperti contohnya, berkali-kali saya selalu ditanyain dalam setiap kajian, itu yang meninggal corona, meninggalnya mati syahid atau bukan? Nah, itu banyak sekali umat itu pada bertanya-tanya, dan sampai banyak sekali perang argumen di media-media massa, khususnya di WhatsApp, mengenai tentang murka Allah bagi para pengurus masjid dan musola yang menutup masjid dan musolahnya. Masya Allah, ini permasalahan-permasalahan umat yang saya sih yakin sambil membimbing haji dan umroh juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan umat gitu. Uhuin ini, subhanallah. Kemudian yang terakhir itu tadi secara organisasi yang pertama, yang kedua tentang basul masalah, yang ketiga adalah tentang jamaah haji ini. Jamaah haji ini sampai saat ini belum ada sentuhan-sentuhan dari pemerintah ya, atau dari depan khususnya mengenai mereka tuh, menghibur mereka dengan apa ya? Mereka nggak jadi berangkat ya, tapi nggak disentuh gitu. Gimana ceritanya nih? Makanya bikinlah satu seminar khusus via Zoom yang bisa dihadiri sama calon-calon jamaah haji dari seluruh Indonesia misalnya, yang kepengen lebih memantapkan niatnya misalnya, atau doa bersama supaya nanti tahun depan bisa berhaji. Nah, itu kan ide-ide itu bisa menyentuh mereka, apalagi diadakannya sama pembimbing bersertifikat, subhanallah ya kan. Makanya disentuhlah karena tetangga-tetangga saya, para jamaah saya juga, itu mereka pada risau, ini gak jadi berangkat haji, Ustadz gimana nih Ustadz nih, wah kayak gitulah. Jadi apalagi kalau ada orang yang belum disentuh gitu, itu luar biasa itu. Secara organisasi kita bakalan cepat sekali dikenalnya sebagai organisasi yang bisa mengayomi umat dalam hal perhajian dan pengumrohan. Jadi ada 3 itu ide saya yang tadi saya disuruh nyatet sama Pak dosen, Pak Profesor. Jadi saya harus saya sampaikan pada 3 poin. Terima kasih. Luar biasa Pak Suwandi ini. Ini maksud saya kan, gagasan seperti ini adalah gagasan yang tidak terpikir oleh saya. Terus pemerintah juga sebatas mencari argumen-argumen yang pembelaan dirinya. Sementara dari sisi aspek spiritual, nah ini spiritual, ini penguatan mentalitas jamaah, itu tidak diberikan sebuah sentuhan. Saya setuju untuk kita, berarti nanti rumusan masalahnya adalah
kita akan menggelar webinarnya adalah webinar tentang penguatan spiritual calon jamaah haji gagal berangkat. Itu saya kira menjadi topik nanti tersendiri. Nah, kita catat itu yang, nah kita akan rumuskan semua masukan-masukan menjadi mana program yang bisa kita laksanakan, yang 3 bulanan, apa yang sebulanan, apa yang webinar, apa yang apa. Sekarang keluarkan aja dulu, nanti biar kita kerucutkan menjadi mana yang prioritas untuk kita segera laksanakan. Silakan setelah Pak Ustadz Suwandi, siapa? Bebas saja, Bapak Ibu dipersilakan. Monggo siapa? Izin Pak Ketua. Oh, monggo silakan Pak Dr. Farhan. Assalamualaikum. Oh Pak, Yai Farhan dulu, monggo. Ini. Pak Farhan atau Pak Wildan? Saya Pak Ketua. Oke, Pak Yai adik. Yai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Yai Adi Marzukin, para alim yang saya muliakan. Mohon izin karena double zoom ini, jadi agak kurang siap untuk mengikuti secara keseluruhan. Namun alhamdulillah tadi saya mengikuti dari mulai awal. Dan yang saya tertarik yang terakhir itu tadi itu bagus itu untuk sekaligus mensosialisasikan Ibuin. Itu saya sependapat. Karena memang Kementerian Agama ini sudah out all gitu. Ya kemarin ke rumah Pak Dirjen Haji, Pak Haji Khairizi juga begitu. Dan beliau juga sudah habis-habisan baik di televisi maupun di radio maupun di program KIE, komunikasi, informasi dan edukasi yang diselenggarakan Kementerian Agama di seluruh Kanwil itu sudah disampaikan itu. Meski demikian perlu juga kalau kita membantu Kementerian Agama dalam hal bagaimana kita menenangkan jamaah haji yang sudah terdaftar gitu. Karena sudah sering dilakukan dialog itu. Bahkan beberapa jamaah haji juga dikasih waktu untuk di live TV maupun radio. Dalam hal ini jamaah haji itu mewakili jamaah haji untuk regional mana begitu. Sekaligus juga ada tanya jawab secara live gitu juga ada. Jadi meskipun demikian kita memandang bahwa Kementerian Agama itu sudah positif, dia sudah melakukan maksimal dari sebuah kegiatan untuk menjembatani keinginan para jamaah haji yang tidak berangkat agar hatinya terayomi begitu ya. Kemudian yang kedua tentang ini si toa itu, saya juga sependapat itu. Cuman demikian sebatas pengetahuan saya. Kalau sudah umroh itu tidak membatasi kita untuk ibadah, kemudian melaksanakan, mempermudah untuk penyelenggaraan haji yang satu-satunya itu dilaksanakan oleh pemerintah, maka mau nggak mau para jamaah haji harus mengikuti regulasi yang dilakukan oleh pemerintah. Insya Allah setelah terkait dengan isi to'a bagi mereka jamaah haji yang di hatinya, di pikirannya, di fikrohnya itu tidak ingin disubsidi, insya Allah hajinya nggak masalah itu. Kalau sebatas pemahaman saya. Tapi kalau ada badsul masalah tentang itu, saya sangat setuju juga gitu. Apalagi sama Ibu ini, para alim, kawan-kawan yang hadir ini juga bisa. Nah terkait dengan agenda pembicaraan hari ini dari bagian hubungan kelembagaan, saya sudah mengirim. Tadi saya sempatkan sebelum acara, saya tulis dan saya kirim ke chat di situ. Tapi ada bagusnya saya bacakan sedikit di bidang kelembagaan. Bapak-bapak yang saya muliakan, saya di tahun 2021 ini ingin simpel saja. Saya mungkin memaksimalkan semester 2 ini dengan 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan kerjasama kelembagaan dengan kementerian lembaga KL
untuk tenaga narasumber materi manasik haji. Nah, apa yang mau kami lakukan dalam waktu dekat adalah kami akan melakukan kegiatan pendahuluan untuk silaturahmi dengan para PIC masing-masing kementerian, lembaga. Biasanya itu dengan Biro Kepegawaian, Biro SDM, atau langsung dengan takmir masjid setempat, kementerian lembaga yang menangani jamaah haji. Misalnya di Kementerian Keuangan itu ada, di BPK ini sedang dirintis oleh Masjid Baitul Hasid, tapi secara umum ada anggaran dari Biro SDM untuk pembinaan keagamaan. Kemudian kegiatan setelah kita lakukan pendahuluan dengan para PIC, kami akan mengirim surat undangan kepada Sekretaris Jenderal setingkat eselon 1 pada kementerian lembaga. Apa isi surat itu? Pertama adalah pengenalan, sosialisasi IDWIN. Jadi situ prolognya kita memang sosialisasi dan mengenalkan. Kemudian yang kedua isinya adalah menyampaikan maksud dan tujuan menjalin hubungan kelembagaan dalam rangka memberikan asistensi atau edukasi terkait kegiatan manasik haji oleh IDWIN kepada jamaah haji di kementerian lembaga. Nah ini, karena kadang-kadang kementerian lembaga itu, ya bukan kadang-kadang ya, pada umumnya jamaahnya belum terkoordinasi bagi jamaah yang reguler. Nah yang jamaah haji ikut KBIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh, itu sudah tersalurkan ke KBIHU. Namun dari kementerian lembaga sendiri ingin mengadakan manasik dengan catatan bahwa manasik itu jangan sampai jamaah yang notabene itu PNS ini, mohon maaf dalam tanda kutip, saya mohon maaf, tidak sampai ke bawah ke jamaah haji yang sifatnya sekuler. Apa itu kok sekuler? Apa? Mohon maaf, itu radikalisme. Nah itu yang radikalisme, secara bukan sekuler, yang radikalisme. Nah supaya itu di kementerian lembaga itu ada bimbingan manasik haji umroh yang diselenggarakan oleh IDWIN. Nah, untuk kerjasama dengan kementerian lembaga ini, terakhir kalau sudah kita mengenal PIC-nya, kemudian kita mengirim surat dan kita diterima di sana, saya ingin nanti ada FGD, Focus Group Discussion, dengan PIC kementerian lembaga beserta jajarannya. Nah, apabila ada jamaah haji dari kementerian lembaga yang ingin bergabung KBIHU, maka akan disampaikan ke Ketua Umum IDWIN untuk ditentukan KBIHU yang akan memberikan bimbingan haji dan atau umroh. Nah, ini kan kawan-kawan di IDWIN itu banyak KBIHU itu ya, KBIHU, dulu KBIH, KBIHU sekarang ya. Nah itu bisa disalurkan. Itu kegiatan saya yang pertama. Jadi saya sekarang sudah bisa melakukan pendekatan ke PIC Kementerian Lembaga. Nah yang kedua ini bisa juga dalam waktu dekat Pak Ketua, para kiai yang hadir, yaitu saya ingin kerjasama kelembagaan dengan FKAPHI, Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia, untuk tenaga pembimbing manasik haji di tingkat Kementerian Agama, Provinsi, Kabupaten, Kota. Nah kenapa dengan FKAPHI? FKAPHI ini kan ibaratnya anak kandung dari Kementerian Agama, ya juga saudara kandung dari UIN gitu, saudara kandungnya Pak Yai Ade Marfuddin kan gitu. Nah dalam hal ini kami ingin sekali dilakukan identifikasi kegiatan manasik haji di tingkat kementerian, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan nanti akan kami lakukan dalam kurun waktu Agustus sampai Desember. Kalau itu sudah jadi, maka insya Allah persiapan yang bisa kita laksanakan, kami nanti akan membuat konsep surat, saya sampaikan ke Pak Ketua untuk disempurnakan atau diberikan masukan lebih lanjut. Surat itu kami tujukan kepada Ketua Umum FKAPHI
dalam hal ini Pak Haji Afan Rangkuti. Kemudian kami akan menyusun pointers materi FGD dan rencananya akan kami laksanakan Sabtu 25 Juli. Nanti link Zoom-nya kami siapkan. Mohon nanti masukan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir ini kira-kira ada waktu di tanggal 25 Juli atau enggak. Karena nanti hadir juga dari FKAPHI dan kita akan mendiskusikan. Misalnya nih, FKAPHI di tingkat provinsi, Kementerian Agama itu jadwal manasik hajinya di tanggal ini. Nah, kita akan masuk di tanggal itu, memberikan materi manasik haji. Kalau dari FKAPHI kan banyak best practice-nya di lapangan. Nah, dari Ibu ini nih, ya manasik haji pure-nya, termasuk pengembangan-pengembangan yang sifatnya mari dalam proses Babsul Masail. Gitu. Kira-kira begitu, Pak Yai Ade Marfudin, Bapak Ibu yang saya muliakan, kurang lebihnya mohon maaf. Itu tadi sudah saya share di di chat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih itu Pak Kewildan, luar biasa. Saya ini Pak Kewildan, saya mempersilahkan siapapun ketua-ketua di masing-masing bidang inisiatif seperti Ustadz Wildan, dipersilahkan, nggak usah terlalu kaku memanai organisasi. Bahkan kalau perlu yang tanda tangan surat, nggak usah saya. Silahkan Ki Wildan dia tanda tangan, yang penting ada tembusan aja. Misalnya Ki Wildan mau mengirim surat ke Pak Rangkuti, silahkan tanda tangan Pak Wildan atas ketua bidang, nggak ada masalah. Nanti tembusan ke ketua. Nanti saya tahu, sekjen tahu. Jadi kita ingin lebih fleksibel lah, nggak usah kaku. Malah kalau misalnya Ki Wildan, saya misalnya nanti harus tanda tangan, walaupun dengan cara ini, konsultasi dulu. Kita inilah sekat-sekat itu kita mulai kikis di Equity lebih fleksibel. Silakan, nggak ada masalah. Apalagi kan semua yang diprogram oleh saya Ustadz Wildan ini luar biasa kelembagaan. Saya sangat sepakat, dipersilakan, dan itu adalah ujungnya adalah pada pemberdayaan pembimbing ibadah haji dan umroh yang punya sertifikat. Jangan sampai kita punya sertifikat hanya sebatas formalitas, hanya ada di laci, di meja, persyaratan untuk seleksi. Bukan itu. Kita harus memberdayakan seluruh yang 8.000 orang itu produktif dan hadir di tengah-tengah calon jamaah. Ini yang perlu kita sekarang rumuskan, itu seperti apa sih menghadirkan seluruh petugas haji ini. Kan ini tersebar di seluruh Nusantara ini. Setiap kabupaten ada yang 8.000 itu sudah menyebar. Untuk itu bagaimana peran Ipuin memberdayakan pembimbing bersertifikat itu seperti langkah-langkah yang Ustadz Wildan sampaikan tadi, sampai sesuai tidak ada alasan. Kami Ipuin sudah punya stok 8.000 orang. Nah tadi sepakat saya, nanti kita akan rumuskan 8.000 orang diapain sih. Kan paling tersortir separohnya lah, 4.000-nya. Kalau 4.000 nggak bisa, ya separohnya lagi lah 2.000. Kalau 2.000 nggak bisa lah, kita separohnya 1.000. Kalau 1.000 nggak bisa, ya separohnya 500. Ya kalau 500 tidak bisa, ya kita adalah Ipuin lah pengurusnya yang menjadi ujung tombaknya melakukan perubahan itu. Jangan sampai mereka tidur dengan sertifikatnya. Itulah tugas kita, menghidupkan dari teman-teman yang sudah punya sertifikat. Saya kira nanti akan dikerucutkan usulannya Ustadz Wildan, Pak Suwandi, Pak Ahmad Rojali. Tapi dari ini saya pertegas, saya yakinkan kepada seluruh pengurus, punya gagasan, punya ide, silakan surat tanda tangan, stempelnya tinggal minta ke sekretariat, itu saja selesai. Ustadz Wildan mengatasnamakan ketua bidang, memang ketua bidang silakan melakukan negosiasi ya, pendekatan kerjasama silakan. Yang penting ujungnya bahwa Ipuin adalah diterima di mana-mana, kita hadir. Makasih Ustadz Wildan, monggo silakan, masih ada terus. Insya Allah kita sampai jam berapa ya? Bicara. Monggo, siapa? Oh Ilah ya?
Ya, saya Pak. Ya Bu Indah dulu, silakan Bu Indah. Saya hormati, saya hormati semua para kiai-kiai senior-senior saya yang lebih berkompeten di atas saya, juga teman-teman rekan-rekan lainnya. Saya hanya kasih masukan aja, waktu itu terakhir kita setelah Zoom meeting, saya diskusi sama Pak Ade ya, untuk mengenai medsos dan website. Nah, alangkah baiknya Pak, untuk website itu dari sekarang itu udah didata Pak, udah di input alumni-alumninya, alumni ibu-nya gitu loh Pak. Jadi pas udah diperkenalkan, mereka udah ngebuka gitu Pak, udah lihat oh ada, itu menurut saya suatu kebanggaan. Orang yang nggak tahu, nggak taunya saya ada gitu loh Pak. Jadi untuk yang alumni yang tidak tahu, tapi karena kita kasih lihat ini ada ya Bapak, ini ada, pasti itu suatu kebanggaan bahwa dia adalah salah satu alumni sertifikasi dari UIN gitu loh Pak. Makanya sekarang lagi ada waktu untuk prepare mengenai medsosnya, webnya, ya dilanjutkan lagi Pak, maksud saya gitu loh Pak Ade. Sekian, itu saja dari saya, jangan sampai kelewatan karena masih ada waktu untuk kita nanti akhirnya launching atau bisa ketemu langsung. Nah, itu lebih enak sih sebenarnya. Itu aja sih Pak. Ya. Saya rasa itu aja Pak masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Indah. Assalamualaikum. Makasih Bu Indah. Tetap ini kekuatan kita ada di anggota, memaksimalkan database dulu. Database saya sepakat untuk langkah pertama nanti dalam program ini, berarti urutan pertama adalah mendata seluruh pembimbing yang punya sertifikat. Formatnya seperti apa ini tadi Ustaz Suwandi masih ada? Masih Pak, masih. Nah, Ustaz Suwandi, tolong nanti dengan Pak Deka di staf di sekretariat IPUIN, saya ingin membuat rumusannya nanti mungkin lebih detailnya seperti apa. Nanti kita buat tentang untuk di medsos sama website, misalnya terbukanya di YouTube. Alhamdulillah telah hadir IPUIN sebagai wadah ada prahasilnya lah. Prahasil tentang IPUIN, apa manfaatnya, visi misinya, bagaimana jadi anggota. Nah, kita dari situ dibuka cara menjadi anggota. Kan sekarang bisa Google Form ya, Google Meet bisa. Nggak, jadi ngisinya bisa menggunakan aplikasi. Silahkan bagi Anda. Jadi contoh kartu anggotanya nanti Mas Deka sama Pak Suwandi didesain. Jadi dari kartu dari sertifikat, depannya sertifikatnya sertifikat yang kita punya, sertifikat pembimbing, di belakangnya adalah keanggotaan, jadi dua muka. Depannya jadi gini, silakan kirim sertifikat asli Anda ke nomor kemana, ke chat itu misalnya. Terus kita di depannya langsung kasih foto, misalnya fotonya Ustadz Wildan, di situ registrasi anggota IPUIN nomor sekian. Nah, ini kan luar biasa, tadi masuklah jadi kartu seperti ATM atau kartu seperti KTP adalah keanggotaan. Ini manfaat ini saudara. Nah, kalaupun kita misalnya ditarik biaya untuk sumber biaya, bahwa untuk menjadi anggota itu kan gratis. Cuma untuk pembuatan kartu anggota diberikan biaya, misalnya kita sepakati lah bendahara nanti Pak Ustaz Jali sama Bu Iis, apakah 50.000 infaknya, apakah 25.000, apakah gratis. Kalau ada bisa logonya BPKH atau logonya bank tertentu karena ada kedekatan dengan usaha Wildan misalnya, itu minjam menjadi gratis karena juga ada promosi. Nah, tinggal win-win solutionnya seperti apa. Bu Indah, saya kira akan segera kita rumuskan. Tolong gini, maksud saya memang harus ada think tanknya ya, nggak bisa gagasan terus hanya dilempar begitu saja. Pastilah Bu Indah punya format, punya bentuknya, punya prasil yang saya bantu, Pak. Dibantu, kirim ke bertiga aja, ada
ada Mas Deka di staf sekretariat UIN karena dia adalah kepala sekretariatnya. Nanti dibantu oleh wakil sekjennya Pak Suwandi, ada Bu Indah, nanti ada Bu Lubis juga tuh, disatukan itu menjadi inilah formatnya seperti ini, baru disebar, nanti ditayangkan di ini sebentar, kita komentari oleh teman-teman semua. Oke, besok di launching ke YouTube kemana. Saya kira ini yang langkah pertama sebelum kita rangsang bahwa dalam tanggal sekian kita insya Allah akan melaksanakan silaturahim nasional seluruh pembimbing yang punya sertifikat. Sepakat? Terima kasih Bu Indah, luar biasa gagasannya. Dipersilakan yang lain. Ustadz Farhat tadi, monggo Ustadz Farhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Terima kasih Pak Ketua. Ide yang sangat bagus dan cemerlang sekali. Memang saat sekarang ini saya sangat mendukung sekali tentang update data pembimbing profesional yang memiliki sertifikat, yang memang dia masih bisa aktif bergabung dalam kegiatan IPUIN tersebut. Kedua juga untuk memudahkan mitra Kanwil Kementerian Agama Provinsi, saya rasa harus juga dipilah-pilah yang mana pembimbing yang alamatnya di Jakarta atau ada koordinatornya atau bentuk kepengurusan tingkat provinsi yang nanti dia menjadi mitra Kementerian Agama Provinsi di saat menangani masalah haji dan umroh. Kanwil kalau membutuhkan pembimbing kita sudah punya, syukur-syukur ada, kita punya sekretariat di masing-masing provinsi untuk memudahkan Kementerian Agama di dalam pelaksanaan haji yang insya Allah pada tahun depan ini bisa dilaksanakan. Jadi perlu kita punya update data pembimbing per provinsi lah. Nanti di provinsi itu dibentuk apakah kepengurusan atau koordinator provinsi. Ini kata kita masih tingkat pusat ya, tingkat nasional. Untuk memudahkan nanti yang insya Allah mudah-mudahan saja 2022 ini bisa dilaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Jadi memang data ini sangat perlu sekali dari 8.000. Siapa saja yang siap untuk menjadi pembimbing pada tahun 2022 insya Allah. Yang kedua yang berkaitan dengan bahsul masail, kita tahsis saja. Itu kan bahsul masail masih masih umum. Kita bahsul masailil haji wal umrah. Jadi yang berkaitan dengan masalah haji dan umrah. Syukur-syukur nanti kita bisa bukukan itu di saat pertemuan 3 bulan sekali, hasil masalah-masalah yang dibahas bisa dibuat kumpulan bahsul masail yang per setahun kita bukukan, bisa kita sebarkan kepada para pembimbing. Ya syukur-syukur ke depan kalau memang belum ada, kita buat ensiklopedia haji dan umroh. Apakah sudah ada atau belum? Nah, IPUIN buat itu seperti itu, luar biasa itu kalau bisa. Jadi untuk mensosialisasikan, ke depan ada tim promosi, ya, tim pekerjanya. Itu saya rasa yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ke depan ini IPUIN ini ya bisa menjadi jembatan ya antara pemerintah dan jamaah ini agar kejadian kemarin ini yang masih mengambang, ya, syukur-syukurin dalam bulan-bulan Rejab itu sudah ada kejelasan. Kalau kemarin kan masih tanda tanya itu, lobby-lobby pemerintah kayaknya masih belum jelas, ya akhirnya dibatalkan pada sekitar bulan awal lah. Memang terlalu mepet sekali. Ya, sementara itu saja. Terima kasih Pak Ketua, Pak Kiai Ade. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Farhat. Ini memperkuat dari yang pendapat dari sebelumnya. Bahsul Masail juga ya, saya sepakat. Kalau ensiklopedia haji dan umroh kelihatannya sudah ada, Kementerian Agama sudah menerbitkan dan kita mungkin yang lain yang belum kita ada nanti kita buat. Memang
masail-masail haji kan banyak ya, yang perlu kita, seperti yang kemarin kita waktu sertifikasi kan itu belum dibukukan, itu yang dari pendapat-pendapat dari teman-teman semua kan luar biasa, itu dari yang dibahas oleh Jati, oleh Ampu Himpu, itu kan luar biasa kalau itu dijadikan sebuah karya Ibhuin dengan penulisnya seluruh para anggota dan pembimbing yang tersertifikat, itu menjadi sebuah sumbangsi pemikiran kita semua. Makasih Ustaz Farhat. Tambah satu lagi ke depan. Ya. Kalau memang masih diadakan pelatihan pembimbing, ya kita harusnya udah siap untuk menjadi mitra, menjadi panitia pelaksana lah. Kalau kemarin kan jadi, itu lebih mustahil dan lebih abdul. Jadi kita minta kepada UIN ya, agar Ibu UIN ini bisa menjadi penyelenggara di dalam pembimbing ibadah haji dan umroh. Oke. Sepakat, ini yang nanti Bu Indah, karena Bu Indah itu sama Ustaz Farhat kan masih bidangnya adalah tentang sertifikasi, ini penguatan. Iya. Kita ini kan sekarang gini, ada beberapa permintaan termasuk dari Kalimantan Barat kemana saya ketemu, Pak kami belum disertifikat, bagaimana ini? Nah, ini kan peluang. Ada dua sesungguhnya Ustaz Farhat, yang perlu kita lakukan adalah sertifikasi perpanjangan yang sudah habis masa berlakunya. Di-upgrade itu hanya 3 hari 25 JPL. Itu yang belum dilakukan oleh UIN manapun. Nah, kita ingin UIN nanti kerjasama dengan UIN adalah menyelenggarakan sertifikasinya adalah untuk upgrading yang 25 JPL. Itu yang pertama. Ini tugasnya Ustaz Farhat sama Bu Indah. Yang kedua adalah kita menyelenggarakan UIN misalnya kerjasama dengan